Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, musannif di sini akan membahas tentang syarat-syarat puasa. Beliau melanjutkan di sini syara'itus shaum, syarat-syarat puasa. Lis-shaumi syara'itu lil wujub. Puasa itu memiliki beberapa syarat wajib, wa syara'itu lis-shihah, dan beberapa syarat sah. Amma syara'itul wujub fa thalathatun faqat. Adapun syarat wajib puasa itu ada 3. Awwaluha al-Islam. Yang pertama itu adalah Islam. Fala yasihhu as-siyamu minal kafir al-asli. Maka tidak sah puasa daripada orang yang kafir asli. Yaitu yang dari kecil itu memang asalnya kafir. Wa kadzalikal murtad, dan juga orang yang kafir ghairu asli, yaitu orang murtad. Orang murtad itu dihukumi sebagai kafir ghairul asli karena dia awalnya Islam, dulunya dia Islam, kemudian dia masuk Kristen atau keluar daripada agama Islam. Itu dihukumi sebagai kafir ghairul asli. Wa in shoma fala yasihhu minhu siyam. Jikalau orang murtad itu melakukan puasa di masa murtadnya, maka dia itu tidak dianggap sah puasanya. Qabla ay ya'uda ilal Islam, sebelum dia itu kembali ke agama Islam. Bal alaihi qada'u ma fatahu zaman ar-riddah. Bahkan wajib bagi dia itu untuk mengqadha seluruh puasa yang dia tinggalkan di ketika masa murtadnya, atau bahkan yang dia lakukan di masa murtadnya. Sekalipun dia itu murtad, kemudian dia itu karena semangat ya murtad tapi dia tetap puasa, itu tetap wajib untuk diqadha ketika dia masuk Islam, karena syaratnya puasa itu adalah Islam. Wa in shamahu fiha ini kan, wa in shamahu fiha, sekalipun dia berpuasa di masa riddah tersebut, masa murtadnya, illa yasihhu minhu, karena puasa itu tidak sah daripada orang yang bukan Islam, baik bukan Islamnya itu karena kafir asli atau karena murtad. Atsani al-aqlu, yang kedua itu adalah berakal. Fala yutalabul majnun, maka orang yang gila itu tidak diminta untuk berpuasa bisyami, dengan puasa. Wala yasihhu minhu, dan juga tidak sah daripada orang yang gila. Lakin law kana indahu tamyiz, tapi kalau orang gila itu memiliki tamyiz, memiliki kesadaran dalam membedakan sesuatu, kaswabi al-mumayyiz, seperti halnya anak kecil yang tamyiz, fayursyadu ila shaum, maka dia diajarkan untuk melakukan puasa. Di anna ibadatahu sahihah, karena ibadahnya itu dianggap sah. Wa illam takun alaihi wajibah, sekalipun tidak wajib baginya. Lalu yang ketiga itu adalah al-bulugh, yaitu baligh. Wa huwa syartun lil wujub. Baligh itu adalah syarat wajibnya puasa. Walakin yutalabul mumayyiz al-qadir, akan tetapi orang yang belum baligh tapi dia itu tamyiz dan dia itu mampu, maka dia itu diperintah untuk puasa. Alaihi bihi, untuk melakukan puasa. Liyatadarraba 'alal ibadah, supaya dia itu berlatih untuk melakukan ibadah. Wa ya'muruhu waliyuhu, dan dan walinya atau orang tuanya itu memerintahkannya, kama fi shalah, seperti halnya di dalam salat. Jadi syarat-syarat puasa itu ada 2 bagian. Ada syarat wajib, ada syarat sah, yang mana kedua hal tersebut itu memiliki arti masing-masing. Syarat wajib itu adalah jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka wajib bagi seseorang tersebut untuk melakukan puasa. Lah, kalau syarat sah itu adalah syarat jikalau seseorang tersebut melakukan puasa, supaya dihukumi puasanya itu sah, maka harus memenuhi syarat-syarat tadi. Jadi syarat wajib itu yang mewajibkan seseorang tersebut untuk melakukan puasa. Kalau syarat sah itu yang menghukumi puasa seseorang tersebut itu sah, harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Lah, syarat wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama itu adalah Islam. Nah, maka tidak sah puasanya orang kafir, baik kafir itu asli atau kafir itu ghairul asli. Kafir asli itu adalah orang yang memang kafir dari kecil, dari asalnya itu memang kafir, dia dari keluarga kafir. Maka tidak sah baginya itu untuk puasa dan tidak wajib.
Dan ada juga kafir itu ghairul asli. Siapa kafir ghairul asli? Kafir ghairul asli itu adalah orang yang kafirnya itu baru, yaitu orang murtad. Yang mana asalnya dia itu Islam, asalnya dia itu beragama Islam. Kemudian dia itu keluar dari agama Islam, maka dia itu dihukumi sebagai kafir asli. Dia tidak sah puasanya, tapi wajib baginya untuk tapi dia terkena taklif sehingga wajib baginya itu untuk mengqadha'nya nanti. Lah, orang yang kafir asli itu nggak wajib dan tidak sah baginya. Sehingga orang kafir asli kalau puasa di masa kafirnya, dia itu nggak sah. Tapi ketika dia itu masuk Islam, dia itu tidak wajib untuk mengqadha'nya. Karena dia tidak terkena taklif, dia tidak terkena kewajiban. Kalau orang murtad yang kafir ghairul asli, dia itu tidak sah puasa darinya, tapi dia wajib untuk berpuasa. Dalam artian dia terkena taklif untuk melakukan puasa tersebut. Sehingga orang yang murtad itu jika melakukan puasa ketika masa murtadnya, dia itu tidak sah. Akan tetapi ketika dia masuk Islam, dia wajib untuk mengqadha seluruh puasa yang dia tinggalkan semasa murtadnya. Kenapa? Karena semasa murtadnya orang tersebut itu tetap terkena taklif, tetap terkena kewajiban untuk puasa. Jadi itu adalah perbedaan kafir asli dan kafir ghairul asli. Jadi syarat yang pertama itu adalah Islam. Lalu syarat yang kedua itu adalah aql, yaitu berakal. Maka orang yang tidak punya akal seperti orang gila itu tidak wajib untuk puasa. Sehingga orang yang tidak wajib puasa maka tidak wajib untuk mengqadha'nya ketika dia sudah sembuh. Selama ya gilanya itu tidak disengaja. Tapi kalau gilanya itu disengaja maka ya dia wajib untuk mengqadha'nya karena dia terkena taklif. Orang yang gila asli dia tidak wajib puasa. Sehingga dia itu tidak diwajibkan untuk mengqadha' puasanya ketika dia itu sudah sembuh daripada gilanya. Akan tetapi di sini musannif menjelaskan, kalau orang gila tersebut itu dia gila, cuma dia ada kesadaran sedikit-sedikit, dia itu ada tamyiz. Tamyiz itu apa? Yaitu kemampuan untuk membedakan antara sesuatu. Jadi tamyiz itu katanya yaitu yastati ayyumayyiza bainat tamrah wal jamrah. Mampu untuk membedakan antara kurma dengan batu. Atau salah satu contohnya syaratnya tamyiz itu adalah mampu untuk makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri. Itu orang tersebut maka dihukumi sebagai tamyiz. Jadi tamyiz itu adalah kemampuan untuk membedakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau orang gila itu memiliki kemampuan tersebut, orang gila itu mampu untuk makan sendiri. Orang gila itu mampu untuk minum sendiri. Orang gila itu mampu untuk membedakan mana makanan, mana batu. Maka dia itu dianjurkan untuk diajari puasa. Karena puasanya ibadahnya orang yang tamyiz itu sah. Sekalipun nggak wajib bagi dia nggak wajib. Sama seperti sobi. Sobi itu kalau dia punya akal nanti dia itu dianjurkan untuk mengajari dia itu ibadah, salah satunya adalah puasa. Kenapa? Karena ibadahnya dia itu sudah dianggap sah. Jadi orang gila kalau dia mempunyai tamyiz, kemampuan untuk membedakan hal-hal tersebut, atau dia itu bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, bisa membedakan mana makanan dan minuman, maka dia dianjurkan untuk diajari puasa. Sekalipun nggak wajib bagi orang gila itu untuk puasa karena dia gila. Tapi kalau dia andaikan puasa dalam keadaan gilanya yang memiliki tamyiz itu, maka dia dianggap sah dan diberi pahala. Itu syarat yang kedua adalah aql. Lalu yang ketiga syaratnya itu adalah bulugh, baligh. Baligh itu apa? Ya baligh itu adalah orang yang baligh itu ada tiga kan syaratnya kan, imma dengan umur yaitu sudah memasuki usia 15 tahun dalam tahun Hijri, atau dia itu sudah ihtilam, sudah mimpi basah, atau dia itu sudah haid bagi perempuan. Nah, itu adalah syarat wajib. Jadi harus baligh. Ketika orang itu baligh, maka wajib bagi dia itu untuk
berpuasa. Ketika sudah balik dia nggak puasa, maka kalau dia itu meninggalkannya secara sengaja karena dia itu menganggap puasa itu tidak wajib, maka dia dihukumi sebagai kafir. Tapi kalau dia itu meninggalkannya bukan karena menganggap gak wajib, tapi karena malas, karena dia itu malas-malesan atau dia terpengaruh buruk lingkungannya, maka dia itu diperintah untuk bertaubat atau diminta untuk bertaubat sampai dia itu mau melakukan puasa. Kalau dia nggak mau tetap nggak mau bertobat, maka dia ditakzir, diberi hukuman sampai dia mau puasa. Kalau dia ditakzir tetap nggak mau tetap nggak mau untuk bertaubat, maka nanti itu kalau dalam hukum Islamnya itu ya nggak, sebenarnya nggak apa-apa dia diharuskan dibunuh. Tapi hal tersebut itu yang nggak relate di Indonesia. Jadi intinya ya harus diperintah untuk taubat, dan yang wajib memerintahkannya itu ya wali dan juga hakim, pemerintah setempat, bukan cuma orang tuanya aja.